Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita dan kelak akan mematikan kita, serta memberikan nikmat yang begitu banyak hingga tidak terbatas jumlahnya, yang patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, dan yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-27 hingga setelahnya, di pertemuan yang telah lalu ada sebuah faedah yang belum tuntas kita bahas dari apa yang terjadi di zaman Musa, yaitu tentang adanya sihir. Mengingat di Indonesia ini, Pak, sihir juga merajalela, bahkan legal. Apa buktinya? Ada Persatuan Dukun Indonesia. Tapi dia dukun, Ustadz, betul, namanya berbeda, tapi zatnya itu bisa jadi sama. Ada dukun santet, ya. Sebetulnya itu sihir, Pak. Kalau kita merujuk kepada syariat, maka dukun itu hanya sebatas orang yang mengetahui hal yang gaib, ya. Misalkan dia menebak-nebak atas bisikan dari syaitan bahwa nanti tahun 2023 ada bencana alam, ya. Ini adalah dukun, bukan penyihir, ya. Kemudian ada lagi, misalkan ada yang kehilangan mobil, datang ke dukun untuk mengetahui siapa pelaku atau pencuri mobil ini. Kemudian dia dilihat, ya, misalkan di air, ya, di ember, namanya putar giling, Pak, ya. Dilihat, oh ternyata pelakunya si fulan, ciri-cirinya tinggi, hidungnya mancung, misalkan, kulitnya sawo mata. Nah, ini disebut dengan dukun. Jadi dukun adalah orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Adapun sihir, maka sihir adalah, memang ulama berbeda pendapat, namun poinnya itu sama, Pak. Yang pada kesimpulannya adalah penyihir adalah orang yang memiliki kesepakatan dengan syaitan untuk melakukan hal yang diharamkan di dalam agama, bahkan melakukan kekufuran atau kesyirikan, lalu kemudian dia akan mendapatkan imbalan dari syaitan ini berupa pertolongan, ya, sehingga dia bisa menyantet, mengguna-guna, mencelakai manusia dengan sebab apa? Pertolongan syaitan. Adapun keduanya sama-sama kufur, diharamkan di dalam agama Islam. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Setelah kita memahami bahwasanya rincian apa itu dukun, apa itu sihir, namun prakteknya di lapangan, Pak, di masyarakat kita, seringkali dukun itu ya penyihir. Ya. Dukun itu ya penyihir. Di sisi lain dia mengakui bahwasanya dia mengetahui hal yang gaib. Namun di sisi lain, dia juga bisa mencelakai manusia dengan bantuan syaitan. Lalu bagaimana hukum orang yang mendatangi dukun? Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, menjelaskan bahwa tidak setiap dukun itu, ya, tidak setiap orang yang datang ke dukun kita vonis kafir. Tergantung. Maka ada 4 keadaan atau 4 macam orang mendatangi dukun. Ya, kalau dukunnya jelas kafir, Pak. Tapi tidak setiap orang yang datang ke dukun kemudian dia menjadi kafir. Yang pertama adalah seseorang yang mendatangi dukun hanya iseng belaka, ingin bertanya, ya. Ingin bertanya, misalkan, wahai dukun, saya penasaran, kapan terjadinya bencana alam? Ya, di tahun 2023, di bulan apa?
Meskipun pada akhirnya apa yang dikatakan dukun dia tidak percaya. Tapi hanya karena keisengannya bertanya kepada dukun, maka dia mendapatkan dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu apapun, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Ini adalah keadaan pertama, Pak. Kemudian keadaan dua, dan ini adalah keadaan yang paling buruk dan paling berat. Datang ke dukun, kemudian bertanya kepada dukun dan percaya atas apa yang disampaikan atau dikatakan oleh dukun. Ya, misalkan kita ini ingin bertanya, wahai dukun, siapa pencuri motor saya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sering terjadi, Pak. Karena di Indonesia ini ya maling ini lumayan banyak. Ya. Jadi yang kehilangan juga tidak jarang untuk datang ke dukun untuk mengetahui siapa pelakunya. Juga di sisi lain ada orang-orang tertentu yang hendak hajatan misalkan. Agar hajatannya itu selamat dari gangguan, akhirnya datang ke dukun. Ya, menanyakan hari baik, tanggal baik. Kapan tanggal baik ya untuk diadakan hajatan wahai dukun? Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Maka nurut. Ya. Maka kemudian orang yang mempercayai adanya apa yang dikatakan oleh dukun, maka ini adalah orang kafir. Ya, divonis kafir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, dukun dengan paranormal itu sama, Pak. Ya. Dukun dengan paranormal itu sama. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya antara dukun dengan paranormal itu sama. Kemudian fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakan dukun, apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan kedua, dan ini adalah keadaan yang paling buruk, ya, yang bisa menjadikan pelakunya ini kafir. Adapun keadaan yang ketiga adalah dia mendatangi dukun namun untuk menguji dukun. Apakah dia dusta ataukah dia itu benar? Kalaupun dia benar, dia tetap percaya. Tidak percaya, ya, orang ini yang mendatangi dukun hanya untuk menguji saja. Maka inilah bas, ya, tidak masalah, ya, tidak diharamkan. Adapun keadaan yang keempat adalah dia datang ke dukun untuk menyingkap kesesatannya. Ya, maka ini bisa menjadi wajib bagi para dai dan orang-orang yang memiliki keahlian dan keberanian untuk menyingkap kesesatan dukun di depan manusia. Ini empat keadaan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun dukun, wabil khusus dukun ini, maka hukumnya kafir, Pak. Adapun dukunnya ini maka di dalam Islam dihukum mati. Dihukum mati. Ya. Meskipun di Indonesia ini luar biasa, menjamur. Bahkan di kampung saya, Pak, ya, bangga jadi dukun, Pak. Jadi dukun bangga, ya. Bahkan tidak jarang orang yang ingin menjadi dukun. Kenapa? Karena nggak usah capek-capek, ya, pasien datang sendiri ke rumahnya. Bahkan ada yang kaya pula, Pak, jadi dukun, ya. Banyak di banyak tempat seperti itu. Dukun kaya, berhasil, ya. Nah, kemudian ada pun sihir. Sebagaimana dijelaskan di pertemuan yang telah lalu, bahwa sihir sendiri maka juga sama, kekufuran. Haram bagi siapapun yang mempelajari sihir dan menjadi kafir, ya, sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa syaitan ini dianggap kafir? Divonis kafir. Di antara sebabnya adalah yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka mengajarkan manusia sihir, ya. Karena mengajarkan manusia sihir, akhirnya divonis kafir oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya orang yang belajar sihir, Pak? Maka orang yang mempelajari sihir pun kafir. Nah, hukumannya apa?
Apakah dibunuh seperti dukun? Sama. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat jelas di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman bagi para penyihir ini maka dipukul, ditebas dengan pedang. Siapa yang bilang, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan saya. Karena Nabi ya mengajarkan ketegasan di dalam perkara akidah. Orang yang menyimpang di dalam akidah bisa dihukum mati karena kekafiran. Sebagaimana para penyihir, sebagaimana para dukun. Ya. Hal ini juga direalisasikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana ketika beliau menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin, ya, setahun sebelum wafatnya beliau menulis surat, Pak. Ya, untuk dikirim ke seluruh gubernur beliau, ya, yang di Mesir dikirim surat, yang di Irak, yang di Sam dikirim semuanya. Apa isi suratnya, Pak? Bunuhlah seluruh penyihir laki-laki dan perempuan. Ya. Bunuhlah seluruh penyihir laki-laki dan perempuan. Nah, ada persoalan lain. Kalau seandainya ada orang yang terkena guna-guna, misalkan, ya, sudah berobat ke medis, misalkan ke rumah sakit, nggak sembuh. Makan ramu-ramuan, jamu, obat ini dan obat itu, misalkan nggak sembuh. Apakah boleh kemudian dia mendatangi dukun untuk ya agar guna-gunanya ini dihilangkan? Boleh tidak, Pak? Ini kan darurat. Alasannya seperti itu misalkan. Ini kan sababiyah, ya. Alasannya seperti itu. Ini bentuk ikhtiar, ya. Bagaimana hukumnya? Di antara yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa berobat ke dukun ataupun penyihir ya adalah sebuah kekufuran. Haram hukumnya, Pak. Ya. Haram hukumnya, bahkan lebih baik mati karena terkena guna-guna daripada harus datang ke sihir ataupun dukun. Ya. Adapun ada ya apa namanya ketika kita misalkan ada orang yang terkena sihir, maka jelas ya ini adalah memiliki hukum yang jelas bahwa orang yang datang ke dukun hukumnya kafir. Nah, karena apa? Sebetulnya ada obat-obat yang lain yang lebih dahsyat kemanjurannya, Pak. Apa itu? Ruqyah. Ya, gak harus datang ke dukun, bahkan dosa hukumnya. Kita katakan secara tegas, haram hukumnya datang ke dukun untuk menghilangkan guna-guna. Ya, bagaimana mungkin kita ini ingin menyembuhkan dari gangguan syaitan untuk datang ke syaitan? Kita katakan bahwasanya syaitan akan merasa senang manakala ada orang yang terganggu oleh syaitan kemudian datang ke dukun. Syaitan akan merasa berhasil, ya, karena orang ini tidak bersabar. Ketika ditimpa musibah malah datang ke dukun, ya. Harusnya apa? Dengan ruqyah syar'iyyah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, sering kita dengar ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah, para sahabat Nabi meruqyah, ya, dan para ulama juga meruqyah. Ada sebuah kisah menarik, Pak, yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menceritakan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Suatu ketika ada orang yang kerasukan, kejang-kejang, tidak terkendali. Nah, ini adalah yang kerasukan laki-laki, namun yang merasupinya adalah jin wanita. Lalu Ibnu Taimiyah rahimahullah membacakan Al-Quran dengan ayat-ayat ruqyah, membacakan orang ini yang kerasukan. Ketika Ibnu Taimiyah selesai membacakan ayat-ayat ruqyah, maka Ibnu Taimiyah ya, mengatakan sesuatu kepada jin wanita ini. Apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah? Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ukhruji, kata Ibnu Taimiyah, keluarlah engkau. Apa kata jin wanita ini? Uridu hadzal rajul wa uhibbu. Ya. Aku menyukai laki-laki ini dan mencintainya. Ya, ini bukti, Pak, bahwa jin itu bisa suka kita, manusia. Jadi jangan senang kalau misalkan kita dicintai jin wanita, ya, hanya karena kita ya belum dapat jodoh misalkan, ada kalanya jin wanita senang kita ikut senang, ya.
Hati-hati, ini sebuah kemudaratan, bahaya. Ya. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, akan tetapi laki-laki ini tidak mencintaimu. Lalu kemudian jin wanita ini mengatakan, aku ingin berhaji dengan laki-laki ini. Luar biasa, Pak. Nampaknya ini jin adalah ahli ibadah dan menghayal kalau seandainya dia ini menikah dengan laki-laki ini, ya, menjadi istrinya, maka ingin mengajak suaminya berbulan madu ke Masjidil Haram untuk berhaji. Ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, akan tetapi laki-laki ini nggak mau berhaji denganmu. Lalu Ibnu Taimiyah memukul laki-laki ini dengan pukulan yang mengagetkan sembari membaca bacaan Al-Quran, dan ketika jin perempuan ini hendak keluar dari jasad laki-laki ini, dia berkata, akhruj karamatan lisyekh. Aku akan keluar karena karamah syekh ini, yaitu siapa namanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Ibnu Taimiyah, Pak, adalah sosok ulama yang memiliki akidah yang luar biasa. Gak mau tertipu dengan gombalan jin yang mengatakan bahwasanya dia keluar karena kemuliaan syekh, karamah syekh. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? La takhruji karamatan li. Janganlah engkau keluar karena atau karamahku, ya, karena kemuliaan diriku. Walakin ukhruji, ya, ta'atan lillahi walir rasul. Akan tetapi keluarlah karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah bukti nyata, dan barangkali sering kita saksikan bahwasanya ada orang-orang yang kerasukan. Bisa jadi karena jin itu senang dengannya, dan bisa jadi karena dia, ya, hidupnya misalkan kotor. Mohon maaf, Pak, ya. Jin itu senang dengan hal-hal yang kotor. Ya, bahkan jin itu tempat yang paling disenangi jin itu apa, Pak? Toilet, ya, tempat sampah, dan senang dengan laki-laki yang kotor. Tapi sudah bersih, mandi sampai 5 kali sehari, tapi tetap saja kena gangguan jin. Barangkali hatinya yang kotor, Pak. Ya, barangkali hatinya yang kotor. Maka hendaknya kita bersihkan diri kita, ya, luar dalamnya kita, hati kita, jasad kita, ya, agar kita dekat dengan Allah Ta'ala dan jauh dari gangguan syaitan yang tertutup. Nah, di dalam perkara ruqyah pun kita harus perhatikan, Pak. Ya, kalau misalkan ada tetangga kita yang terganggu dengan jin, maka cari peruqyah yang sesuai dengan sunnah cara meruqyahnya. Jangan salah, Pak. Dukun ini tahu pasar, Pak. Ya, tahu pasar, mereka bahwa ruqyah ini laris manis di pasaran. Sehingga dukun pun namanya Gus Samsudin, saya sebut saja, Pak. Ya, dia pun ngakunya bisa meruqyah. Tapi apakah meruqyahnya syar'iyah sesuai dengan sunnah Nabi? Lah, ya, ruqyahnya ala dukun, ya. Jadi ketika ada orang yang terganggu jin, maka kita cari orang yang soleh, syukur-syukur yang ahli, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bacaan Quran ini ibarat sebuah pedang, Pak. Kalau pedang ini digunakan oleh orang ahli, yang ahli dalam menggunakan pedang, maka pedang ini akan sangat bermanfaat. Tapi Quran kalau seandainya atau pedang ini digunakan oleh bayi yang baru lahir, ya, atau bahkan penjahat misalkan, maka pedang ini akan membahayakan. Ya. Kalau dipegang oleh anak kecil, maka tidak akan ada artinya. Ya. Maka Al-Quran pun sama. Kalau seandainya dibacakan oleh ahli ilmu misalkan, atau orang yang saleh misalkan, maka akan sangat bermanfaat dan memberikan pengaruh kepada orang yang dibacakan Al-Quran atau yang diruqyah. Ya, ini terjadi. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, mengingat, ya, di Indonesia ini luar biasa, Pak, kesyirikan di mana-mana. Ya, kesyirikan di mana-mana. Bahkan dukun saja ada persatuannya, gak kalah, Pak, dengan sepak bola, Pak. Ya, kalau sepak bola ada persatuannya sudah jelas, ya. Komunitas ini dan itu dalam perkara dunia sudah jelas. Ini dukun, pawang hujan sudah ada persatuannya. Nah, kita umat Islam sudah bersatu belum, Pak? Ya, apa masih senang ribut dengan perkara-perkara khilafiyah? Ya, hanya karena tidak tahlilan, musuh kita itu. Hanya karena tahlilan, wah, yang tahlilan musuh kita itu. Lah, ya. Lah, kita ini tetap berhak untuk saling mencintai, saling bersatu selagi mereka orang yang beriman, selagi mereka adalah umat Islam. Mau yang kunut atau yang tidak kunut, mereka adalah saudara kita. Ya. Bahkan orang yang tidak sholat sekalipun,
tetapi dalam hatinya mengimani Allah Ta'ala, ya, bagi yang berpendapat bahwasanya tidak sholat itu tidak menyebabkan dia kafir, maka tetap dia ada hak, ya, untuk kita kunjungi manakala dia sakit, untuk kita berikan nasihat, ya, untuk kita berikan hadiah dan lain sebagainya, selagi dia masih beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita dalam mencintai seseorang maka tergantung bagaimana kualitas keimanannya. Tentu kita akan lebih mencintai orang yang saleh, yang taat dan istiqomah di atas sunnah. Cintanya lebih besar daripada kecintaan kita kepada orang yang kadang sholat, kadang enggak. Ya, harus dibedakan. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau seandainya ada perbedaan, ya, tahlil dengan yang tidak tahlil misalkan, kunut dengan yang tidak kunut, maka duduk bersama, tetap kita anggap mereka saudara, mereka anggap kita saudara, ya, dengan bahasa-bahasa yang halus, ya, niat karena Allah, bukan untuk mendebat, ya, apalagi debatnya debat kusir lah, tetapi kita ngobrol layaknya dengan kakak adik, ya, ikhlas di dalam menasihati. Insya Allah itu lebih mengena Pak di hati daripada harus debat di Facebook misalkan, di media massa misalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Hindari hal-hal yang seperti itu. Fokus kita adalah belajar dan beramal. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya tentang bagaimana perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam, hingga kemudian ditampilkan bagaimana Fir'aun laknatullahi alaih yang berujung dengan sebuah azab yang begitu besar, ya, yang mana ini adalah sebuah takhwifun lil mukadzibina bil ba'ts. Adanya Allah Subhanahu wa taala menampilkan, memunculkan kisah Fir'aun laknatullahi alaih yang dihukum dengan hukuman yang sangat keras di dunia dan di akhirat adalah untuk menakut-nakuti para atau orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya tentang kekuasaan Allah yang begitu dahsyat, mengajak manusia untuk berpikir, ya, bahwa Allah ini maha mampu menciptakan segala sesuatu apa yang Allah kehendaki. Jangankan hari kebangkitan, langit saja yang begitu luas, langit saja yang begitu banyak, ya, 7 lapis Pak, tanpa tiang, Allah mampu. Apalagi sekedar menciptakan atau membangkitkan manusia dari kematiannya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan pembahasan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian wahai manusia yang lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? Ya. Pasti segala kita, setiap kita akan mampu menjawab bahwa yang lebih dahsyat penciptaannya adalah langit, Pak. Ya tidak, Pak, daripada manusia. Memang sama dahsyatnya. Ya, sama-sama luar biasa. Proses penciptaan manusia dengan langit itu luar biasa. Tetapi kalau dipilih di antara keduanya mana yang lebih dahsyat, maka langitlah yang lebih dahsyat. Baik. Antum asyaddu khalqan amis sama? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal istifham litaqriri imkanil ba'ts. Bahwasanya pertanyaan ini, artinya apakah, ya. Pertanyaan ini adalah untuk menetapkan adanya hari kebangkitan, ya. Antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian lebih dahsyat? Bukan berarti Allah nggak tahu jawabannya apa. Allah tahu jawabannya. Mana yang lebih dahsyat penciptaannya antara manusia dengan langit. Ya. Bahkan kita sebagai makhluk pun tahu bahwasanya langitlah yang lebih dahsyat. Li'anna al-musyrikina kadzdzabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ba'ts. Karena bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kebangkitan. Ya. Meskipun mukhatab di sini ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya antum, ya, itu kita semua apa yang diajak bicara, ya, seluruh manusia agar lebih berpikir. Bagi orang yang beriman agar semakin beriman kepada Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang kafir yang mendustakan adanya hari kebangkitan agar menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi inilah khususnya bagi orang-orang
kafir umumnya bagi kita semua. Li'annal musyrikina kadzdzabun Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ba'ts. Karena bahwasanya orang-orang musyrikin ini, orang-orang musyrik Quraisy, Pak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali setelah nanti hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, apa kata mereka? Ya, mereka nyinyir, Pak. Gak percaya, Pak. Ya, nyinyiran mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata mereka orang-orang kafir? Man yuhil ilghama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang ini yang hancur? Ya, bersamaan mereka juga mengimani padahal, Pak, bahwa yang menciptakan langit adalah Allah. Tetapi giliran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa adanya hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan, mereka nggak percaya. Dan ini salah satu alasan menjadikan mereka ini orang kafir. Karena menolak, ya, percaya dengan adanya hari kiamat. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Hendaknya kita beriman ini seutuhnya, secara kafah. Ya, sebagaimanapun kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir Allah. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak beriman dengan adanya hari kiamat, maka kita belum dikatakan orang yang beriman kepada Allah, Pak. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimani usulul iman, dasar-dasar keimanan yang ada pada rukun iman. Nah, orang kafir kalau seandainya demikian, beriman kepada Allah, iya, beriman kepada malaikat, iya, beriman kepada kitab-kitab Allah, iya, beriman kepada rasul-rasul Allah, iya, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, iya. Tetapi kalau seandainya tidak beriman kepada hari kiamat, maka sebagaimana dijelaskan di ayat ini, ya, bahwasanya orang-orang kafir ini dikatakan atau dianggap kafir karena diantaranya tidak beriman dengan hari kebangkitan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Fayaqulullah azza wa jalla antum ashaddu khalqan amis sama. Ya. Apakah kalian wahai manusia yang lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? Wal jawabu ma'lumun likulli ahadin annahu sama. Maka jawabannya itu maklum, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Sangat diketahui oleh setiap orang. Apa jawabannya? Bahwasanya langitlah yang lebih dahsyat penciptaannya. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Ghafir, ayat 57, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Bahwasanya penciptaan langit dan penciptaan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Akan tetapi banyak sekali manusia yang tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwa betapa dahsyatnya penciptaan langit. Kita nggak perlu tahu bagaimana prosesnya, Pak. Ya, nggak usah tahu bagaimana si langit itu diciptakan. Sehingga kita perlu melihat penelitian para ahli fisika misalkan, ahli alam misalkan, nggak perlu. Kita cukup mengimani apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kita cukup mengimani apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis-hadisnya, sudah cukup. Karena perkara azali yang sudah berlalu kejadiannya, apalagi misalkan gaib prosesnya, sudah cukup, ya, bagi kita sam'an wa ta'atan. Justru kita akan berdosa kalau seandainya kita mengada-ada, ya, kejadian tersebut. Misalkan bumi ini sebetulnya kejadiannya dari sini, ya, prosesnya dari mulai langit ini misalkan asap dulu sebetulnya, ya, menurut saya atau menurut ilmuwan fulan misalkan. Kemudian dari asap dia akan menjadi hitam atau biru atau merah misalkan, ya, sampai kemudian berubah menjadi langit lah, ya. Maka kita akan berdosa kalau demikian. Cukup, ya, kita mengimani apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi, ya, perlu kita juga tahu bagaimana proses, ya, penciptaan manusia agar kita semakin bertambah keimanan kita, Pak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membandingkan apakah penciptaan manusia atau penciptaan langit yang lebih dahsyat, maka kita lihat bagaimana sih proses penciptaan manusia itu.
Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Ini surat Al-Hajj ayat 5. "Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'th." Wahai manusia, jika kalian ini ragu terhadap adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami ini menciptakan kalian dengan atau dari tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari setetes mani. Lihat Pak, dari tanah yang padat menuju tetesan mani ya, yang cair, itu adalah perkara yang menurut logika ini nggak masuk akal. Ya tidak Pak? Tsumma min 'alaqah. Kemudian dari setetes mani ini berubah bentuk menjadi 'alaqah, yaitu segumpal darah yang kental. Tsumma min mudghatin. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Mukhallaqatin, kemudian diciptakan, wa ghairi mukhallaqatin, kemudian tidak diciptakan. Maksudnya apa? Ada yang jadi menjadi janin ya hingga lahirnya, ada yang akhirnya keguguran, Pak. Linubayyina lakum, agar kami bisa menjelaskan kepada kalian tentang kebesaran Allah Ta'ala yang maha mampu. Allah mampu menjadikan dari setetes mani bisa menjadi manusia, juga Allah memiliki kehendak. Ya, bahwa tetesan mani ini tidak berubah menjadi manusia. Wa nuqirru fil arham, dan kami menetapkannya di rahim seorang ibu. Manasya'u ila ajalin musamma. Ya, sesuatu yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Ya, dan seterusnya. Lebih detailnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang proses penciptaan manusia. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ya, fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Proses penciptaan manusia itu terjadi di perut ibunya selama 40 hari berbentuk sebagai nutfah, Pak, tetesan mani. Selama 40 hari, Pak. Jadi, mohon maaf, kalau ada suami istri berhubungan badan, kemudian mengeluarkan mani, akan masuk ke rahim istrinya. Dan mengendap di sana selama 40 hari menjadi nutfah, menjadi mani, sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua, ketika masuk ke 41 hari, seterusnya hingga ke 80 hari, maka dia menjadi 'alaqah. Apa itu 'alaqah, Pak? Segumpal darah. Bayangkan, Pak. Mani berubah menjadi darah. Ya, ini bukan perkara jorok, Pak, tapi ilmu. Ya, mampu nggak Pak kira-kira kita mencerna? Ya, masuk akal nggak Pak? Nggak masuk akal. Dan tidak berhenti sampai di sini. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian ya menjadi segumpal daging di 40 hari ketiga. Dan saat itu ke hari yang 120 ya, 40 hari, 40 hari, 40 hari kali 3 Pak. Jadi 120 hari. Dan hari 120 kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepadanya, kemudian meniupkan ruh di dalamnya. Barulah ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, kesenangannya dan kesedihannya. Ya, di hari yang ke-120. Ya. Kita kalau misalkan mentadabburi bagaimana proses kita diciptakan oleh Allah, ya, apalagi sampai kemudian lahirnya dan kita menjadi manusia sebesar ini, ya, setua ini, dan bentar lagi mau mati, Pak, ya, luar biasa, Pak. Akan menambah keimanan kita kepada Allah. Yang awalnya cairan, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging, hingga kemudian dilahirkan di muka bumi ini. Ada tangan beserta jari jemarinya, ada wajah beserta mata, hidung, dan mulutnya, ada kaki beserta jari jemarinya, dan utuh menjadi manusia. Ya, dinamakan si fulan, hidup di atas muka bumi ini. Ini baru mentadaburi bagaimana proses penciptaan bumi, manusia. Ya, belum lagi kita ketika mentadaburi bagaimana proses penciptaan langit yang lebih dahsyat daripada manusia. Ya, kita lihat langit, Pak. Ya, langit yang berlapis 7. Adakah satu tiang saja, Pak? Tidak ada.
Bayangkan, seluas itu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kutub utara hingga kutub selatan. Dari ujung ke ujung, timur ke barat, utara ke selatan. Ada tidak, Pak? Tiang satu saja untuk menyenggah langit agar tidak roboh. Gak ada. Ya. Sedangkan kita lihat, Pak, Masjid Al-Jamaah, Pak. Semegah ini, berapa tiang yang ada di masjid ini? Ya, dikelilingi tiang-tiang. Kurang lebih ada 10 mungkin, Pak. Bahkan lebih. Agar apa? Agar masjid ini nggak roboh. Dan tidak berhenti sampai di situ, Pak. Ya, langit ini dihiasi dengan matahari, dengan bintang yang tidak terhitung jumlahnya, dengan rembulan dan planet-planet yang lainnya. Apakah ada kailnya, Pak? Agar tidak terjatuh matahari, agar tidak terjatuh rembulan, sebagaimana lampu di sini di Masjid Al-Jamaah. Sebesar itu tentu ada kailnya, ya, agar tidak terjatuh. Tetapi di langit nggak ada, Pak, kait-kait atau kail-kail untuk ya mengailkan matahari, rembulan, bintang-bintang dan lain sebagainya. Tetapi tidak jatuh ke bumi. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa yang menghalangi kita untuk tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Ini baru langit pertama, Pak. Belum lagi langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, hingga langit ketujuh. Dan setiap langit itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang mana kelak mereka akan turun semua ke alam mahsyar ketika hari kiamat. Allahu Akbar. Ini baru langit. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih di ayat yang sama, yaitu ayat yang ke-27. Bana. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya hadhil jumlah la tata'allaq billati qablah. Jumlah ini banaha itu tidak terkait dengan jumlah sebelumnya, yaitu antum asyaddu khalqan amis sama. Dalam bahasa Arab jumlah itu adalah kalimat. Ya. Kalimat. Maka kalimat banaha itu tidak terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu antum asyaddu khalqan amis sama. Jadi sehingga para ulama ahli tafsir ya di sini menjelaskan secara terpisah antara antum asyaddu khalqan amis sama dengan banaha. Lalu apa tafsir dari banaha ini? Banaha fal jumlah istighnafiyah. Banaha ini adalah jumlah atau kalimat yang baru. Tujuannya apa? Dipisahkan. Li bayani azamatis sama. Untuk menjelaskan keagungan langit. Baik. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Berhubung waktu sesudah tiba, insyaallah materi kita akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.